Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Rifa di channel For Good Secang yang akan menemani kalian belajar bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ucapkan minta tolong untuk minta bantuan kepada orang tua kalian ketika nanti kalian mendapat kesulitan, dan setelah itu ucapkan terima kasih karena kalian sudah diberi pertolongan. Satu lagi, jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bersama Bu Rahmalis tentang teknologi pangan. Kali ini kita memasuki pembelajaran kedua, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengenal dan mengamati bentuk paragraf serta menemukan banyaknya paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan secara berpasangan dan mengamati pokok pikiran dari tiap paragraf, siswa dapat bertukar informasi mengenai isi dari teks tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerak mengambang yang diperagakan oleh guru, siswa dapat menjelaskan gerak dasar mengambang sebagai teknik dalam melakukan aktivitas air dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati contoh gerak mengambang yang diperagakan oleh guru, siswa dapat mempraktekannya dengan teknik mengapung secara percaya diri. Yang kelima, dengan mendengarkan cerita guru, siswa melalui diskusi dan tanya jawab dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Selanjutnya, dengan mewawancarai teman atau guru tentang makanan yang paling disukai, siswa dapat mengetahui keragaman makanan yang disukai setiap orang, dan setelah itu membuat daftar keberagaman makanan yang disukai setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum memasuki pembelajaran, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu, siapakah yang pernah makan ikan bandeng? Tentu kalian pernah ya. Nah, ikan bandeng di sini dapat diolah menjadi berbagai macam. Salah satunya bandeng presto. Supaya lebih mengenal apa itu bandeng presto, mari kita simak. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng, dan juga Pak Sarip mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Nah, Pak Sarip di sini membuat ikan bandeng menjadi ikan bandeng presto. Dayu dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Mari kita ikuti dan simak bacaan berikut ini. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata.
Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik, biasanya akan bertahan 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ia akan bertahan hingga 3 bulan. Dari cerita yang tadi Bu Guru bacakan, di situ terdapat beberapa paragraf dengan penulisan menggunakan warna yang berbeda. Anak-anak, amatilah teks sebelumnya. Nah, di sini kalian nanti silakan tentukan ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto. Kalian tahu ya? Ya, betul sekali. Di teks bacaan tadi terdapat 3 paragraf dengan warna yang berbeda. Paragraf pertama itu warnanya hijau, paragraf kedua warnanya merah, dan paragraf yang ketiga adalah warna biru. Anak-anak, setelah itu silakan kalian lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama atau yang terdapat pada paragraf pertama, bandeng presto dimasak menggunakan titik-titik. Silakan nanti anak-anak lengkapi sendiri sesuai bacaan yang ada di buku siswa kalian. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging menjadi titik-titik. Informasi yang ketiga, nanti silakan kalian lanjutkan sendiri, oke? Selanjutnya, di sini terdapat gambar siswa yang sedang berlatih berenang. Bu Guru akan bacakan ceritanya. Perhatikan cerita berikut ini. Selain kolam ikan, Pak Surip juga memiliki kolam renang. Pak Surip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Surip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak yang sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam tersebut. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah, anak-anak ada yang sudah tahu apa itu pelampung? Ya, pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh kita tetap mengambang saat berenang. Nah, adapun contoh-contoh pelampung, ini ada ban lengan, ada rompi lengan, papan selancar, dan ada juga ban yang lebih besar untuk membantu kita mengambang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban, posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh, lakukan berulang-ulang. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika kalian nanti mengunjungi suatu kolam renang. Di sana kalian harus belajar mengambang, tapi jangan lupa kita menggunakan alat bantu berupa pelampung supaya kita tetap aman saat berada di kolam renang. Selanjutnya, Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah ketika minum susu rasa stroberi.
Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buahnya dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kalian di rumah. Pasti kalian memiliki cara untuk menikmati buah-buahan. Setelah ini, kamu dapat menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani yang sudah dibacakan dari cerita sebelumnya. Kebiasaan yang berbeda itu merupakan bagian dari keberagaman. Kalian harus ingat ya, kebiasaan yang berbeda adalah bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Ini salah satu contoh pengolahan teknologi pangan. Sekarang tugas kalian adalah silakan tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nanti silakan kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Yang terakhir pertanyaannya adalah makanan apa yang paling kamu sukai? Pasti kalian punya makanan kesukaan. Setelah itu, silakan kalian melakukan wawancara pada teman yang ada di sekitar rumahmu atau anggota keluargamu. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Seperti tadi ya, namanya siapa dan makanan yang disukai apa saja. Setelah kalian mencatat hasil dari wawancara bersama teman atau keluarga di rumahmu, kalian bisa membedakan jenis makanan yang disukai oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitarmu. Oh, ternyata kesukaan antara satu dengan yang lainnya ada yang sama dan ada yang berbeda. Untuk itu, dari jawaban yang kalian peroleh tadi nanti bisa dilingkari. Yang ternyata kesukaannya sama bisa ditulis atau diberi lingkaran sama. Misalnya Dayu dan Siti mempunyai kesukaan yang sama makan buah stroberi. Silakan nanti lingkari temanmu yang mempunyai kesukaan yang sama. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, hari ini kalian bisa mengenal bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto sehingga memakannya lebih lunak dan durinya tidak terasa sakit apabila tidak sengaja tertelan. Yang kedua, kalian bisa belajar teknik mengambang, yaitu dengan menggunakan alat bantu seperti tadi pelampung dan lain-lainnya. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan makanan kesukaan apa saja yang disukai oleh teman-teman atau anggota keluargamu yang ada di rumah, sehingga kalian bisa mengetahui ternyata masing-masing teman atau masing-masing anggota keluargamu mempunyai kesukaan yang berbeda. Tetapi kalian harus tetap ingat bahwa kesukaan yang berbeda itu merupakan keberagaman. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.